Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hari-hari saudara. Khususnya saudara-saudara yang saat ini sedang berada dalam keadaan kondisi lockdown di Indonesia. Saya berharap saudara tetap bersabar dan menantikan suatu saat akan kembali normal seperti sedia kala, karena kita tahu Allah tetap pegang kendali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat 37. Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, atau kata murid-muridnya kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Murid-muridnya sedang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, di mana?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Nah, kalimat ini, kalimat "di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar" tidak bisa berdiri sendiri karena ada ayat sebelumnya. Murid-muridnya mempertanyakan, "Di mana Tuhan?" Nah, apa yang ditanyakan oleh murid-muridnya? Kita mundur di dalam Lukas 17 ayat 34. "Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Ayat 35, "Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan."
Ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dari ayat 34 sampai 36, Tuhan Yesus menceritakan tentang pengangkatan, tentang rapture. Satu masa, satu kejadian di mana one day, suatu saat akan terjadi bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan diraibkan, akan diangkat oleh Tuhan, sama seperti kejadian Nabi Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Begitu juga sekelompok orang percaya atau sekumpulan orang-orang percaya kepada Kristus, suatu saat mereka atau kita semua akan mengalami pengangkatan. Kenapa terjadi pengangkatan? Karena akan ada hari kesusahan besar yang akan melanda dunia ini, yang akan melanda seluruh umat manusia, dan Tuhan Yesus meluputkan umat yang dikasihinya. Sama seperti pada waktu banjir Nuh atau air bah, sebelum air bah datang, Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera yang besar yang bisa muat banyak manusia, bahkan binatang pun muat ya. Dan terus kemudian saatnya tiba, sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan dan Tuhan suruh binatang-binatang masuk. Tetapi tidak ada satupun manusia selain daripada keluarga Nuh yang mau masuk ke dalam bahtera. Padahal keselamatan sudah diberikan, bahtera sudah diberikan, pintu keselamatan sudah diberikan, dan Tuhan sudah memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi mereka tidak percaya bahwa akan ada banjir yang sangat besar. Mereka mungkin percaya akan kemampuan sendiri, mereka mungkin tidak akan pernah itu terjadi, sehingga mereka menolak untuk masuk ke dalam bahtera. Dan akhirnya pintu bahtera pun tertutup dan mereka tidak bisa masuk ke dalam bahtera. Artinya pintu kemurahan Tuhan sudah ditutup dan sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah mereka harus menghadapi dengan sendiri banjir bah, dan akhirnya mereka semua mati binasa. Nah, Tuhan tidak ingin orang-orang atau manusia mengalami kekacauan dalam hidup mereka atau kehancuran dalam hidup mereka. Akan ada satu hari di mana hari ini adalah hari yang sangat kelam sekali, hari kesusahan yang besar, dan Tuhan ingin meluputkan umatnya. Itu sebabnya Tuhan memberikan jalan keselamatan, Tuhan membuka pintu kesempatan besar-besar untuk orang boleh mendengar kabar keselamatan, sehingga mereka bisa masuk ke dalam bahtera yang telah disediakan sebelum banjir Nuh datang. Dan pengangkatan adalah berbicara seperti itu. Dikatakan kalau ada 2 orang di dalam satu tempat tidur, mungkin suami dan istri, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Dan terus kemudian kalau ada 2 perempuan yang sama-sama menghilang, sedang bekerja, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ini tidak berbicara tentang persentasi 50% diangkat, 50% ditinggalkan, tidak. Tetapi ini adalah berbicara tadinya mungkin sahabat dekat, dan terus kemudian sama-sama melayani, sama-sama berjalan pulang setelah ibadah, sama-sama pergi ke tempat ibadah, sama-sama mungkin sama-sama duduk bersama-sama, tetapi ada satu yang sungguh-sungguh, yang satu tidak sungguh-sungguh. Yang satu secara kusuk mengikuti ibadah, memberikan attention, perhatian. Yang satu mungkin sambil main WhatsApp, sambil lihat-lihat yang lain, YouTube, sambil ya balas email, balas WhatsApp atau chat grup selama ibadah berlangsung. Tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata, ada satu orang diangkat, satu orang ditinggalkan. Dan terus kemudian murid-muridnya bertanya, di mana Tuhan? Di mana kejadian itu? Kapan kejadian itu? Apa yang akan terjadi? Dan terus kemudian Tuhan berkata, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar suka dengan mayat karena itu makanannya. Ada beberapa penafsir yang menafsirkan kalimat ini atau ayat ini, sebab ayat ini cukup sulit sekali untuk dibahas. Selama saya menjadi Kristen, saya belum pernah ada pendeta yang mengkhotbahkan ayat ini. Ya, sampai saat ini. Dan hari ini sayalah ya orang yang harus menyampaikan ayat ini apa maknanya kepada saudara-saudara sekalian. Ada orang yang menafsirkan demikian, bahwa burung nasar itu adalah, atau burung Raja Wali ini adalah orang Kristen, ya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali. Dan terus kemudian sedangkan bangkai itu adalah berbicara tentang kematian Kristus, sehingga orang-orang yang percaya
itu dekat dengan kematian Kristus yang dilambangkan dengan perjamuan kudus, sehingga aliran ini sangat menekankan tentang perjamuan kudus supaya orang-orang percaya itu selalu makan dan minum perjamuan kudus sehingga mereka disucikan dan mereka siap untuk pengangkatan. Tetapi saya tidak sepakat dengan pandangan seperti itu. Nah, sebenarnya kalimat ini sudah ada di dalam kitab Ayub. Jauh sebelum kitab Taurat terjadi, Ayub sudah membahas hal ini. Di dalam Ayub 39 kita lihat Ayub 39 ayat 33 atau ayat 32 ya. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amatinya. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Di mana ada yang tewas, disitulah burung nasar, disitulah burung pemakan bangkai. Atau kalau di dalam Ayub ini berbicara tentang burung elang atau burung raja wali. Mereka sedang mencari makanan, dan dikatakan di ayat 32, dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amatinya. Dan terus kemudian di mana ada yang tewas, disitulah si burung tersebut, si burung elang atau burung raja wali, di sanalah, karena di sana ada makanan. Jadi dari jauh dia sudah mencari mangsa, matanya sudah mengamat-amatinya dari jauh. Dan kalau saya gabungkan dengan kitab Lukas yang tadi kita baca, ini adalah berbicara tentang burung nasar, itu adalah berbicara tentang orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan terus makanan daripada burung nasar adalah bangkai. Dikatakan dalam kitab Ayub, dari jauh dia mengamat-amatinya. Penciumannya sangat tajam sekali. Penciuman dari burung nasar, di mana dia lihat ada bangkai, dia cepat sekali bisa tahu ada di mana. Sama seperti lalat, dia tahu di mana ada bau atau apa, bau sampah atau apa, orang lain belum tercium, lalat sudah tahu ada di mana dan dia bisa dengan cepat menemukannya. Begitu juga burung nasar, di mana ada bangkai, mungkin baru saja ada binatang yang baru saja mati atau terbunuh, dan burung nasar sudah dapat mencium dari jauh. Bahkan dikatakan dalam kitab Ayub, dari jauh matanya mengamat-amatinya atau penciumannya, ya seperti itu, sehingga bisa mengetahui ada di mana bangkai tersebut. Ini adalah berbicara tentang penciuman yang tajam atau mata yang tajam, mata rohani yang tajam yang mengamat-amati, atau penciuman rohani yang dapat merasakan, mengetahui kapan saatnya tiba, kapan pengangkatan itu akan terjadi, kapan saatnya Tuhan akan segera datang. Memang Tuhan Yesus berkata, tidak ada satupun yang dapat mengetahui hari kedatangannya yang kedua kali. Tetapi sebagai mempelai Kristus, kita dapat mengetahui. Tanggal tepatnya kita tidak tahu, tetapi kita dapat merasakan. Kalau saudara mengamat-amatinya dari jauh, mengintai dari jauh, kalau saudara memiliki penciuman yang tajam, saudara bisa mengetahuinya, bisa merasakannya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 16, dia berkata demikian di ayat 4. Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat ini tidak setia menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata demikian. Dan pada pagi hari, atau lebih baik saya baca ayat kedua ya. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tuhan Yesus berkata, kalau langit sepertinya mendung, saudara bisa berkata, oh bentar lagi hujan. Kalau saudara mau pergi, saudara membawa payung, karena saudara tahu hari akan hujan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, kepada sekelompok orang, dan berkata, kamu dapat membedakan rupa-rupa langit, tanda-tanda langit kamu bisa
mengetahuinya. Kapan hari hujan, kapan hari cerah, kamu bisa memprediksi. Tetapi sayang, kamu tidak mengetahui tanda-tanda zaman. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, masakan tanda-tanda di langit kamu bisa membedakannya, sedangkan tanda-tanda zaman kamu tidak bisa membedakannya. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda akhir zaman. Tuhan memberikan tanda-tanda kedatangannya. COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, itu bukan secara kebetulan. Tetapi itu seperti menjadi warning, menjadi satu peringatan, satu kewaspadaan untuk kepada seluruh umat manusia. Sehingga tidak ada yang berkata, loh kok saya tidak tahu, loh kok saya tidak diperingati. Tuhan sedang memperingati kepada orang seluruh dunia, tidak terkecuali, baik dari kecil sampai dewasa sampai tua, tua muda besar kecil, pria wanita, dari kalangan rakyat jelata ataupun kalangan bangsawan, semuanya mereka mendapatkan pesan yang sama. Sedang terjadi sesuatu secara global. Karena itu perhatikan tanda-tanda zaman. Rupa-rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mengetahuinya. Biar kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa saat ini Tuhan sedang berbicara. Saat ini tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman sedang dinyatakan. Kalau saudara seperti burung nasar atau burung Raja Wali mengamat-amatinya dari jauh. Oh, jangan-jangan Yesus akan segera datang. Oh, jangan-jangan ini adalah tanda yang Tuhan berikan saat ini. Waspada, bersiap-siaplah, karena waktunya tidak akan lama lagi. Di mana ada bangkai, disitulah ada burung nasar. Pakai penciuman rohani saudara, pakai penglihatan rohani saudara untuk saudara dapat mengamat-amatinya. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jangan sampai kehilangan kesempatan pengangkatan. Pada saat orang-orang sudah diangkat baru sadar, loh kok saya menjadi orang yang tertinggal. Jangan tertinggal. Karena Tuhan sediakan jalan keselamatan. Tuhan sediakan saudara dan saya untuk sama-sama diangkat bertemu dengan Tuhan. Persiapkan diri saudara. Waktunya tidak lama lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kepekaan Tuhan di dalam roh kami. Untuk kami dapat mengamat-amati tanda zaman. Untuk kami dapat mengetahui Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini. Berikan kepada kami penglihatan rohani, pendengaran rohani, penciuman rohani, panca indera rohani. Sehingga kami dapat merasakan saat ini Tuhan sedang berbicara apa di dalam hidup manusia atau di dalam hidup kami. Berbicara Tuhan, terus-menerus Tuhan dalam hidup kami. Berikan Tuhan untuk kami taat akan Engkau Tuhan. Roh yang taat Tuhan. Untuk kami dapat mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni setiap dosa, setiap kesalahan kami yang seringkali kami lalai, seringkali kami bertindak sendiri, seringkali kami mengabaikan perintah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, ajari kami, Roh Kudus, ajari kami untuk kami selalu taat akan tuntunan-Mu sepanjang hidup kami. Berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.